di situ yang kemudian dia bisa mengembangkan dirinya dalam bidang itu dan menjadi ahli di bidang dan tersebut. menjadi ahli di situ. Apakah harus sama dengan kuliahnya? Tidak juga. Tidak harus. Halo Bapak, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira Bapak hari ini ada kesibukan apa Pak? Ya biasa, persiapan ngajar. Berarti ini Bapak tadi dari rumah langsung ke kampus apa Bapak sebelumnya ngajar dulu? Ya, ngantar anak dulu ke sekolah. Ya, ke kampus. Ngajarnya nanti. Pekerjaan ala biasanya Bapak-Bapak pada umumnya ya Pak ya? Ya. Mari kita, mungkin kita bisa langsung pembahasan terkait topik kita pada hari ini ya Pak. Nggak jauh-jauh dari soal kebingungan Gen Z sih Pak. Soal passion apa sih yang bakal mereka lakuin setelah lulus gitu kan. Kebingungan yang familiar lah Pak pada zaman sekarang gitu kan Pak. Gimana ya, sekarang kan di zaman digital ini ya semakin banyak hal yang dikonsumsi, jadi semakin banyak hal-hal yang bikin bingung gitu Pak. Ya. Kita mau ngambil apa nih gitu kan. Itu sih Pak paling bakal kita bahas pada hari ini. Mungkin yang pertama itu, jika seseorang dipaksa fokus pada passion yang sejak awal itu, apakah itu membantu produktivitas atau justru menjadi menghambat dalam eksplorasi jati diri Pak? Kalau menurut pandangan Bapak sendiri itu seperti apa? Pertanyaannya siapa yang memaksa? Yang memaksa itu biasanya ada keadaan sih Pak. Ya, jadi memang kita di Fakultas Dakwah ini sesuai dengan barangkali Anda, siapa namanya? Faris Pak. Faris sudah sering dengar bahwa salah satu hal yang ingin kita tekankan kepada khususnya mahasiswa untuk supaya mempermudah pengembangan diri mereka, karena kuliah ini kan waktunya terbatas. Jadi kita berharap visi tentang one person one passion ini menjadi sesuatu yang bisa dipegangi oleh mahasiswa untuk bareng-bareng ya selama kuliah ini harus sudah bisa menemukan passion. Jadi passion itu intinya sebuah ketertarikan yang kuat pada satu bidang dan kemudian dia melakukannya secara senang gitu, kemudian dia ahli di situ dan bisa menjadi jalan kehidupan bagi dia. Jalan kehidupan itu artinya ya mungkin dia nanti ahli di situ, kemudian dia akan mendapatkan manfaat dari keahlian dia di bidang itu, dan kemudian dia menjadi seseorang yang mungkin bekerja di bidang itu, dan kemudian dia berprestasi di bidang itu. Itulah passion yang kita maksud. Jadi kalau ditanya bagaimana seseorang harus menemukan dirinya, jawabannya ya saya pikir itu sesuatu yang tidak perlu kalau bahasa kita tidak perlu dipertanyakan panjang lebar, karena itu sesuatu kebenaran yang sudah include di dalam pertanyaan itu. Intinya kan setiap orang itu akan menemukan jalan hidupnya sendiri, di mana dia akan berkarir, di mana dia akan berprestasi. Itulah passion yang harus ditemukan. Semakin cepat dia bisa menemukan passionnya, setiap orang, setiap mahasiswa, maka itu akan lebih bagus. Faris bisa bayangkan kalau ada orang menemukan passion setelah lulus. Pertanyaannya ketika jadi mahasiswa itu ngapain? Kan jadi nggak terarah kan? Jadi semakin dini, semakin cepat seseorang menemukan passionnya, itu akan lebih mempermudah kegiatan pengembangan diri, di mana nanti endingnya dia akan merasa hebat di situ. Merasa di sini maknanya bukan sombong ya, tetapi seseorang kan bisa merasakan tuh, saya kayaknya kecenderungannya di sini, saya suka di sini. Tapi kata suka itu harus dibuktikan. Jadi dia melakukannya dengan sukarela, seneng gitu ya, bahkan mungkin tiap hari, dan kemudian dia berprestasi dan hebat di situ dibanding orang lain. Itulah passion. Jadi passion itu bukan hanya klaim, saya suka di situ. Apa buktinya? Faris suka di situ. Jadi, nah itu kira-kira begitu maksudnya.
Jadi dia ketika dia tuh sudah merasa bisa dari passion yang dia sukai gitu ya Pak. Bukan Iya. bukan dalam kutip kita ini bisa banget gitu, tapi setidaknya bisa gitu loh ya Pak. Bukan bisa, hebat di situ. Gitu ya Pak. Kalau bisa itu kan, kamu bisa naik sepeda nggak? Ya, semua bisa Pak. Apakah itu menjadi passion? Tidak juga Pak. Nah makanya, jadi agak beda dengan hobi Mas. Jadi kalau hobi itu biasanya hanya dilakukan sesekali dan di waktu senggang. Ya tentu ada nuansa hobinya juga passion itu. Tapi lebih ke gairah yang kuat pada 1-2 bidang saja, di mana nanti kita akan berprestasi di situ kita akan merasa bermakna, kita seneng itu kayak melakukan sesuatu itu kayak, ya pokoknya nggak lihat waktu kadang-kadang. Tetapi tentu bukan sekedar hal-hal yang bersifat konsumtif. Misalnya, saya suka makan. Kalau suka makan, itu kebutuhan namanya. Tapi kalau saya kok tertarik untuk mengembangkan berbisnis di dunia kuliner. Nah, dia tentu bukan sekedar makan, tapi dia suka bikin, kemudian dia bikin konten tentang kuliner itu, dan mungkin kemudian dia menjadi seorang pakar di kuliner itu. Nah, itu baru kemudian disebut passion. Bukan sekedar pingin makan saja. Itu kira-kira. Oke, Pak. Terus konsep one person, one passion itu dapat diterapkan dalam konteks mahasiswa dakwah yang dituntut untuk memahami banyak hal itu seperti komunikasi, sosial, agama, dan teknologi itu konsepnya seperti apa ya Pak? Maksudnya? Jadi kayak misal konsep one person yang diterapkan oleh mahasiswa itu misal dia di komunikasi dia harus seperti apa, di sosial itu dia harus seperti apa, di agama dan dia harus seperti apa. Jadi gitu. gini, bedakan dengan wawasan. Hidup kita ini kan ada yang sifatnya general. Kita sebagai sarjana tentu membutuhkan keterampilan berbahasa. Kita membutuhkan keterampilan berpikir. Kita membutuhkan keterampilan berkomunikasi. Itu sebagai sebuah kebutuhan dalam hidup. Itu life skill lah ya, secara umum. Apapun prodinya, apapun bidang keahliannya, itu kayaknya perlu nih. Siapa yang bisa membantah bahwa bahasa Inggris itu diperlukan oleh semua prodi sekarang? Bukan itu maksudnya. Jadi passion itu adalah sebuah ketertarikan yang kuat dalam bidang tertentu yang tidak harus sesuai dengan prodinya. Karena barangkali faktanya gini Mas Faris, ada orang kuliah di sebuah prodi misalnya, atau di Fakultas Dakwah misalnya di prodi KPI atau PKI. Apakah awalnya dia tertarik di dunia komunikasi? Boleh jadi enggak kan? Boleh jadi tidak. Boleh jadi enggak. Mungkin karena ikut-ikutan. Nah, atau ngeliat, oh ini lebih gampang. Nah, barangkali seperti itu. Tapi sangat mungkin awalnya dia nggak tertarik, tapi kemudian tertarik. Jadi di tengah jalan dia baru merasakan, oh saya memang suka di sini. Nah, begitu. Jadi tolong dibedakan antara program studi dalam pengertian jurusan yang kita ambil di kuliah dengan passion. Kalau passion itu biasanya bukan dari paksaan orang, mungkin dari orang tua mungkin ya, ditunjukkan ini ya gitu. Kalau bidang agama ini kan kita juga butuhkan kan. Masa saya nggak suka sholat, kan nggak bisa begitu kita bilangnya. Nggak bisa. Kita butuh sholat. Nah maka semua orang harus belajar agama. Itu bukan passion maksudnya. Passion yang dimaksud itu adalah sebuah bidang yang kemudian kita ahli di situ. Tidak menjadi orang yang mediocre itu artinya yang ya pas-pasan saja, sedang-sedang, tapi kita hebat di situ. Dan itu yang positif. Kalau negatif ya jangan ditanya. Tentu nggak ada passion yang kemudian saya suka nyontek, ya, nggak bisa begitu. Kemudian kita menjadi pensontek, bukan. Jadi lebih kepada hal-hal yang memang di situ kita akan mendalami betul, Mas. Jadi passion itu biasanya mendorong orang untuk dia belajar di situ, menginvestasikan di situ, menginvestasikan waktu, termasuk sumber-sumber pengetahuan. Maka orang kalau passionnya di bidang komunikasi, maka dia akan banyak baca dunia persoalan komunikasi. Nah, berarti dia barangkali prodinya komunikasi atau KPI, tapi passionnya juga di situ. Tapi ada orang juga, jangan heran,
Saya ingin tanya ke Mas Faris. Iya, Pak. Gimana? Kenal Cak Nun nggak? No. Tahu nggak Cak Nun kuliahnya apa? Kalau kuliahnya saya kurang tahu, Pak. Kurang. Kalau nggak salah dia Fakultas Ekonomi di UGM semester 4 keluar. Menurut kamu seorang Cak Nun sekarang dia ahlinya apa? Seorang ahli apa? Kalau ini Sosoknya dakwah, Pak. pendakwah. Udah itu toh yang Anda kenal. Iya. Ya, sebelum kita sebut pendakwah ya, atau sebut ulama atau dai. Beliau seorang budayawan. Dia seorang penyair. Nyair. Ya kan? Oh iya, Pak, benar. Nyambung nggak dengan kuliahnya? Dan jurusan ekonomi itu ya jauh sih, Pak. Nah, makanya. Anda mungkin pernah dengar Taufik Ismail? Taufik Ismail itu penyair juga. Dia itu pengarang lagu-lagunya Bimbo. Mungkin generasi sekarang nggak kenal penyanyi aslinya. Tapi kalau Anda pernah dengar lagu Tuhan, lagu tentang Lailatul Qadar, itu sekarang dinyanyikan oleh banyak orang. Biasanya pas puasa. Itu salah satu syairnya itu, beberapa lagunya itu ditulis oleh Taufik Ismail. Dia penyair. Penyair tapi yang dia lebih banyak menerjemahkan nilai-nilai Islam dalam sebuah puisi. Termasuk lagu-lagunya Bimbo. Dia kuliahnya kalau nggak salah kedokteran hewan. Apa hubungannya kuliah dengan kehebatan dia? Jadi kadang-kadang nggak ada hubungannya. Dan itulah realitas kita hari ini. Jadi kadang orang kuliahnya apa, terus dia suka apa, dan kemudian dia menjadi ahli apa. Tidak selalu linier. Maka kemudian berangkat dari fenomena ini, kita di Fakultas Dakwah itu sering menggaungkan, terutama kepada mahasiswa sebagai sebuah langkah pengembangan diri. Yuk kita ajak setiap mahasiswa itu minimal punya passion yang kuat sejak kuliah. Nanti setelah itu dia akan mengembangkan, mungkin setelah lulus, boleh jadi. Jadi ketika jadi mahasiswa inilah waktu yang menurut saya, kalau boleh kita sebut, waktu yang terakhir untuk menemukan passionnya. Kalau dia bisa menemukan sejak SMA lebih bagus. Lebih bagus ya, Pak. Maka ketika mahasiswa itu jelas. Tapi kalau ada teman mahasiswa yang barangkali dia ini ikut, bosen lagi, ikut UKM ini, bosen lagi, ganti lagi, itu menghabiskan waktu menurut saya. Jadi sebaiknya selama mahasiswa ini, memang tidak ada kata terlambat untuk menemukan, mengenal diri. Kita ini kira-kira mau berkarir di bidang apa, kita mau berprestasi di bidang apa, kita mau menjadi orang yang bermanfaat di bidang apa. Tentu itu butuh waktu. Tapi bisa dipercepat menurut saya. Bisa dipercepat. Kenapa ada orang sampai lulus nggak tahu? Ditanya, kamu passionnya apa sih? Nggak tahu. Kenapa begitu? Karena dia tidak menempuh bagaimana cara-cara untuk menemukan passion itu. Faris tahu nggak caranya gimana? Sekarang saya tanya, Faris, sekarang passionnya apa coba? Musik di film juga, Sir. Suka musik? Suka musik, terus film. Suka itu suka dengerin atau suka bikin atau suka apa? Dengerin, terus biasanya itu lirik-liriknya itu saya penggalin, habis itu dijadiin puisi gitu. Oke, berarti sudah ada karya terkait dengan itu? Iya. Atau mungkin Faris bisa memainkan sebuah alat musik? Alat musik itu kita lagi belajar sih, Pak, masih belajar. Ya, kalau nanti itu menjadi passionnya, maka tidak berhenti di situ. Kita harus berprestasi di bidang musik, itu baru passion. Apa yang dimaksud berprestasi? Berprestasi itu misalnya kita punya karya di situ. Buat lagu gitu. Kita juara di perlombaan atau apapun namanya, mungkin semacam apa kan sekarang banyak ajang-ajang musik tuh. Ya, gigs gitu. Iya, jadi penyanyi terkenal misalnya. Nah, itu berarti passionnya. Tapi kalau cuma, saya juga seneng musik, cuma dengerin aja. Nah, kalau cuma dengerin, itu bukan passion. Itu bukan passion. Itu hanya hobi dengerin musik aja, ngisi waktu senggang. Ngisi waktu luang. Nah, itu dengerin musik, itu bukan passion namanya. Bukan passion. Tolong dibedakan. Kalau passion itu, maka Faris itu harus, bukan harus ya, bukti bahwa Faris mengatakan passionnya di musik, maka dia setiap hari mungkin dia kamu memainkan alat musik tertentu misalnya, kemudian dia bikin lagu. Itulah passion namanya.
Jadi kadang-kadang mahasiswa itu suka Salah salah memahami. salah paham. Dikiranya cuma suka hobi saja, enggak. Sesuatu memang ada nuansa hobinya, ada sukanya, tapi ada gairah di situ yang kemudian dia bisa mengembangkan dirinya dalam bidang itu Dan menjadi ahli di bidang dan tersebut. menjadi ahli di situ. Apakah harus sama dengan kuliahnya? Tidak juga. Tidak harus. Sekarang pertanyaan saya, apakah yang bisnisnya hebat itu fakultas ekonomi, alumni fakultas ekonomi? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Apa yang kemudian ahli ceramah itu mesti fakultas dakwah? Enggak juga, Pak. Enggak juga.